itu merupakan cara untuk kita mencapai tujuan hidup yang kita inginkan. Nah, Lagi apa kita yang akan harus kita menyambut lakukan? bulan Ramadan. Nah, pada momen ini kita mengajak tidak hanya para bunda-bunda aja, tapi juga ayah semuanya, nggak hanya yang sudah menikah rasanya ya, yang belum atau akan menikah juga perlu ini mengatur keuangan betul. Nah, untuk itu kita akan mengenal lebih dalam apa sih keuangan syariah dan juga bagaimana sih perencanaan keuangan syariah hingga apa saja produk-produk keuangan syariah dan apa saja sih yang perlu diperhatikan tentunya dalam keuangan syariah. Untuk tambahan ilmu langsung aja yuk kita panggil, kita sambut. Ini dia Mbak Prita Gozi. Halo, assalamualaikum, selamat siang Mbak Prita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Putri. Oke, sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Baik Mbak Prita, silakan nih ya, mungkin boleh disapa terlebih dahulu sahabat sejuk atau keluarga sejuk yang sudah join pada Family Talks kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dimanapun berada, sahabat sejuk. Tadi kebetulan saya udah lihat di chat box-nya, bener dari berbagai kota ya di Indonesia. Ini kumpul nih pada siang hari ini. Ada yang dari Jakarta juga, ada yang dari pinggir Jakarta, kemudian ada juga yang di daerah dari Pulau Jawa, kemudian ada juga yang dari seperti ada yang dari mana nih? Oh, rata-rata dari Pulau Jawa deh. Ya. Oke, nah, sahabat sejuk, hari ini aku akan sharing tentang bagaimana kita bisa mengatur keuangan keluarga kita secara syariah. Nah, kebetulan aku kan bukan ustazah ya, jadi memang nanti pembahasannya adalah mungkin lebih langsung ke prakteknya gitu ya. Jadi gimana sih sebetulnya kita mempraktekkan cara-cara pengelolaan keuangan yang insya Allah secara syariah. Kenapa sih penting? Karena dari teman-teman dari Akikoh Nurul Hayat kan sampai membuat Family Talks nih buat sahabat sejuk semua. Kenapa sih sebenarnya penting untuk bisa mengatur keuangan keluarga, terutama untuk kita yang ingin menerapkannya secara syariah? Boleh dong aku nanya dulu sama Mbak Putri. Kalau Mbak Putri bilang kenapa Ya. penting? Karena kita hidup juga penuh dengan perlu ngatur keuangan gitu ya. Betul. Gimana nih dengan teman-teman yang lain? Kenapa sih menurut teman-teman bersedia hadir nih pada kesempatan hari ini? Hampir ada 100 peserta ya. Alhamdulillah Betul. banget gitu. Kenapa sih menurut teman-teman kita tuh perlu mengatur keuangan keluarga kita? Atau kalau misalnya kita belum menikah, by the way ini sebenarnya semuanya udah nikah apa belum? Jangan-jangan ada yang belum menikah lagi. Aku main ngomong menikah-menikah terus nih gitu, nanti pada protes ya. Silakan. Oh tuh kan, ada yang bilang belum, Rita. Oke, ada yang sudah, ada yang belum, nggak masalah. Untuk mereka semua yang hadir di sini pasti merasa bahwa penting sekali untuk bisa mengatur keuangan keluarga. Nah, pertanyaannya kenapa sih penting menurut teman-teman? Kenapa coba? Tuh, ada yang single lillah, ya Allah, jangan gitu, malah di sini mungkin ajang cari jodoh ya. Barangkali gitu setelah ini malah ketemu jodohnya, sama-sama pandai mengatur keuangan. Oke, di sini udah ada jawaban nih Mbak Putri. Katanya, halo Kak Prita, kita perlu nih mengatur agar saat ini, saat kini dan masa depan tuh terjamin. Karena keuangan memang bukan segalanya, tetapi segalanya butuh uang. WK, WK, WK. Wah, keren banget ya. Yang lainnya gimana nih? Kenyataan Kenapa? banget. Coba. Iya. Tadi Mbak Putri udah sempat mention, terus ini ada Mbak It's Nita, mungkin Mbak Nita kali ya namanya. Mbak Nita bilang gitu. Yang lainnya gimana? Kenapa sih menurut teman-teman sahabat sejuk kita tuh perlu banget mengatur keuangan keluarga? Kan mungkin ada yang berpendapat kayak gini Mbak soalnya. Sudahlah gitu ya. Kan rezeki semua udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Ngapain lagi kita ngatur-ngatur keuangan? Kan udah Allah yang atur semua. Nah, itu paling sering tuh. Saya kalau lagi ngobrol bersama peserta terutama di webinar-webinar yang berkaitan dengan syariah tuh sering banget tuh ketemu yang seperti itu. Kenapa teman-teman menurut teman-teman meskipun teman-teman percaya, sahabat sejuk percaya bahwa yang namanya rezeki itu memang sudah dialokasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kenapa masih teman-teman percaya bahwa tetap ilmu mengatur keuangan keluarga itu tetap penting? Ayo.
Biar Nah, ini nih. tenang gitu Mbak, kalau keuangannya udah aman, kalau nggak diatur nanti salah-salah masukin alokasinya. Nah, aku seneng banget nih salah satu jawaban ini. Ini keren banget agar bisa dipertanggungjawabkan kepada yang maha pemberi rezeki. Insya Bismillah, wah Allah. asik. Ini aku seneng nih sama sahabat sejuk yang hadir di sini. Kita kepingin mengelola keuangan secara syariah, kepinginnya berkah, tapi kita sadar bahwa ikhtiar itu perlu ada. Nah, kenapa begitu? Ini dia. Ada kisah viral. Ya, aku boleh mulai ya Mbak Putri ya. Jadi, Oke, silakan. apa namanya, ada kisah viral yang buat saya tuh kebetulan pas baca ini, aduh kok sedih banget ya gitu ya. Satu RT tertipu investasi bodong minyak goreng sampai nilainya 60 miliar dan menimbulkan kerugian sampai 1,5 miliar juga. Ada 22 emak-emak katanya gitu kena tipu penjual minyak goreng. Aduh, ini tuh terus terang ya buat saya setiap kali saya membaca berita mengenai penipuan berkedok dagang, penipuan berkedok investasi, bahkan kemarin terakhir juga ada yang penipuan berkedok ini perumahan dengan pembiayaan syariah gitu, tapi tidak ke lembaga keuangan gitu loh. Nah itu hal-hal seperti itu kenapa sih bisa terjadi? Kita semua langsung melakukan yang namanya inklusi, tetapi literasinya nggak ada. Nah, mari kita lihat. Ada dua perbedaan antara literasi keuangan dengan inklusi keuangan. Datanya menunjukkan bahwa inklusi keuangan di Indonesia lebih tinggi daripada data literasi keuangan di Indonesia. Artinya apa? Masyarakat kita terbiasa untuk langsung terjun tanpa memahami itu apa. Padahal salah satu dasar yang bisa dibilang prinsip dalam syariah itu adalah menghindari maisir. Yang mana orang membilang maisir itu adalah judi. Nah, kalau saya diajarkan maisir itu adalah mengambil risiko yang berlebih-lebihan. Jadi paham enggak, tapi ngambilnya iya. Dan ini banyak sekali kejadian. Sehingga itu yang membuat berita-berita mengenai aduh kena tipu yang misalnya robot trading atau misalnya ya yang kemarin lagi rame lah. Tapi dari sebelum-sebelumnya juga selalu ada. Ada yang kena tipu investasi emas lah, berkedok investasi emas atau investasi pohon jati, selalu setiap tahun ada. Nah, yang tipu itu adalah yang udah ekstrim. Tetapi ada juga yang levelnya nggak ekstrim. Apa nih maksudnya? Nggak ngerti, tapi iya. Nah, ini ada yang menarik ya. Wah, jadi kebetulan nih cerita di rumah tangga saya sendiri nih, sahabat sejuk. Ini kebetulan kan di rumah ya, Prita dibantu oleh support system. Dibantu oleh support system jadi punya beberapa asisten gitu ya. Nah, salah satu asisten nih kemarin bilang gitu, karena kebetulan kalau di rumahnya Prita semua harus punya rekening bank. Ternyata yang saya baru menyadari adalah dengan memiliki rekening bank, maka asisten-asisten saya itu terpapar juga nih terhadap apa misalnya penawaran dan lain-lain. Nah, ceritanya salah satu asisten saya itu datang, Bu, kok uang saya hilang 300.000. Hah, saya kaget dong gitu. Kok bisa hilang 300.000? Lalu saya bilang, kamu udah punya aplikasinya nggak? Gitu, aplikasi rekening banknya dia. Ada Bu, oke. Coba kamu screenshot ke saya kasih. Nah, saya terima nih screenshot mutasinya. Saya lihat gitu ya, saya bilang, yang ini kamu transfer ya? Iya. Yang ini kamu beli pulsa ya? Iya. Saya bingung, ini apa ya? Gitu. Tetapi kayaknya sih bukan transfer ke orang gitu, karena notanya tuh beda gitu ya. Terus saya berusaha berpikir, saya sambil cari-cari di googling juga gitu ya, kode-kode itu apa. Akhirnya saya tanya lagi ke dia, kamu belanja online ya? Kamu suka belanja online? Iya Bu. Nah ini berarti belanjaan online kamu nih, gitu kan. Kali-kali kamu lupa kali kamu check out gitu, atau kamu nggak sadar tengah malam kamu check out, kamu check out 300.000. Dia bilang, enggak, saya nggak ada belanja sampai 300.000, nggak pernah Bu, nggak pernah, itu gede banget. Dia bilang. Oke, coba kamu pikir-pikir dah dalam seminggu terakhir kamu ngapain nih? Ada sih waktu itu yang telepon, nah ini dia nih. Dia bilang, saya dapat telepon Bu, katanya kalau saya sakit, saya akan dapat santunan tiap harinya segini. Kalau sampai saya meninggal, keluarga saya dapat 50 juta. Oh, saya langsung paham gitu ya. Ternyata ditawarilah produk keuangan, tapi legal gitu kan. Terus saya tanya, oh dan kamu bilang iya, kamu mau? Enggak Bu, saya nggak bilang saya mau. Saya cuma bilang saya setuju.
Waduh, saya bilang gitu. Bilang mau enggak, bilang setuju iya gitu loh. Jadi akhirnya saya bilang, "Loh kamu nggak paham? Kalau kamu bilang setuju artinya kamu mau membeli produk itu. Dan produk itu apa kamu tahu nggak?" "Enggak." Dan dia nggak tahu bahwa kalau berbicara setuju artinya dia menyetujui untuk membeli produk itu. Nah inilah contoh paling nyata di rumah tangga saya sendiri bahwa, wah ini anggota di dalam rumah saya aja ada nih yang memang sudah inklusi, wah punya nih produk keuangan canggih, tapi dia nggak ngerti gitu loh itu apa. Nah, inilah kenapa kita penting sekali untuk memiliki ilmu nih sahabat sejuk mengenai pengaturan keuangan. Sekarang pertanyaannya gimana? Yang paling pertama kita harus menyadari apa itu perencanaan keuangan syariah. Oke, boleh next. Perencanaan keuangan syariah itu adalah perencanaan keuangan di mana menjadi suatu proses. Proses apa? Proses pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk mencapai tujuan. Jadi harus ada tujuannya. Jadi kalau misalnya di sini sahabat sejuk lihat di depan, perencanaan keuangan tuh nggak cuma sekedar ngalokasiin uang aja, bukan. Tetapi harus jelas ada tujuannya, harus jelas ada peruntukannya. Jadi saat ini kondisinya di mana, lalu teman-teman tuh maunya ngapain. Nah, setelah teman-teman tahu maunya ngapain, strateginya apa? Maka dengan demikian, harusnya tidak ada lagi kebingungan pada saat memilih produk-produk keuangan. Kebingungan memilih produk keuangan, sederhananya karena kita nggak tahu tujuan kita mau ngapain. Jadi yang harus kita cari tahu dulu tujuan kita mau apa. Maka menjadi pertanyaan untuk teman-teman, pada saat teman-teman mengatur keuangan, apa sih yang menjadi tujuan teman-teman di akhir? Nah, di sini kalau panduan dari Maqasid Asyariahnya seperti apa? Seperti yang ada di buku dari Imam Ghazali. Ternyata sudah jelas. Ada yang namanya konsep hierarki kebutuhan. Jadi kalau banyak orang bertanya, apa sih Mbak Prita prioritas kebutuhan? Mari kita dudukkan lagi yuk secara syariah seperti apa. Jadi rupanya itu jelas. Oke, ada kebutuhan yang sifatnya daruriyat, ada yang hajiyat, dan juga ada yang tahsiniyat. Nah, di paling bawah ada kebutuhan itu untuk menjaga 5 hal ini. Jadi ini udah jelas sekali sebenarnya pada saat kita mau mendudukan prioritasnya itu apa sih gitu. Karena prioritasnya pada saat kita dudukan ke tujuan ini sebenarnya udah jadi sangat jelas. Nah, lantas kalau yang namanya menjalankan perencanaan keuangan syariah itu, kalau Prita diajarkannya utuh, bukan cuma sekedar ya memilih produk yang memang sesuai syariah. Utuhnya tuh gimana? Nah, ini bahkan mungkin agak lebih deep ya, lebih dalam gitu loh. Kebetulan saya diajarinnya seperti ini. Kalau teman-teman diajarinnya berbeda lagi, ya nggak apa-apa. Kita kan nggak harus berdebat di situ. Tapi kalau saya itu selalu memulai dari pasti syariahnya. Ini ketentuannya yang ditetapkan tuh seperti apa. Memang ada nih, kalau ini kan memang udah jelas ya, poin-poin apa sih yang kita hindari, poin-poin apa yang memang sebaiknya dijalankan, dan seterusnya. Lalu yang tidak kalah penting adalah cara menjalankan syariatnya. Jadi tarekatnya, jalannya gitu kan. Jadi jalannya nih gimana nih pada saat kita menjalankan itu. Apakah kita menggunakan cara-cara yang baik? Baik itu apa? Nggak merugikan orang lain, tidak membuat sesat orang lain. Contohnya kayak begitulah gitu. Jadi kita pasti butuh, kayak kita berbisnis kita butuh untung. Tapi untung kita itu merusak orang lain nggak? Kira-kira tuh kayak gitu. Lalu hakikatnya. Nah, ini dia nih hakikatnya nih yang paling susah. Pemahaman sebagai hasil dari menjalankan tarekatnya. Ini yang jujur susah banget. Dan dengan kita masih hidup di dunia, banyak sekali Instagram dan lain-lain. Nah, di sini nih kita paling sering nih ketarik, istilahnya kayak gitu. Nah, sekarang marifatnya gimana menjalankan syariat karena cinta kepada Allah. Jadi jelas tujuannya, bukan sekedar mencari cuan aja. Kalau orang udah kayak gini, rasanya sih kena penipuan berkedok investasi karena nyari cuan cepet tuh udah nggak ada lagi. Karena kita tahu yang kita kejar tuh apa. Nah, balik lagi ke 5 hal tadi, perlu menjaga keimanan, perlu menjaga kehidupan, perlu menjaga akal, jaga keturunan, dan jaga harta. Nah, oleh sebab itu, maka kita menuangkan ini ke dalam tujuan-tujuan keuangan sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh, kita perlu menjaga kehidupan, berarti kan harus makan, minum, harus beli pakaian. Nah, pertanyaannya seberapa banyak pakaiannya? Oke, kemudian kalau boleh dibalik lagi sebelumnya,
Oke, kalau misalnya kita mau menjaga harta, nah upaya dalam menjaga harta ini salah satunya adalah dengan kita melakukan pengelolaan keuangan. Kita menjaga akal, nah berarti kita harus berilmu, harus terus belajar terus, harus mau menambah ilmu dan seterusnya. Nah lantas bagaimana nih kemudian kita menjalankan perencanaan keuangan itu sendiri? Oke, nomor satu, kita tuh menjalankan perencanaan keuangan karena kita perlu menjalani tahapan kehidupan. Nah, Prita mau tanya, untuk teman-teman yang saat ini usianya di bawah 35 tahun, silakan ketikkan saya milenial. Di bawah 35 tahun, silakan ketikkan saya milenial. Oke. Kalau usianya antara 36 sampai 45, silakan ketikkan gue si kece. Ada nggak nih yang kece-kece hadir di sini? Kayaknya semuanya milenial. Oke, yang kece nggak ada nih. Kasian banget ya milenial doang, kecenya mah enggak gitu. Sorry ya. Yang kece cuma di 36 sampai 45. Oh, ada katanya gitu. Kece ada satu, oh ada dua gitu ya. Nah, kalau begitu mungkin nggak ada yang di atas 46. Kalau ada yang di atas 46 usianya boleh ketikkan I am the legend. Oke, Mbak Putri sendiri nih, yang mana? Saya milenial, gue si kece. Kalau I'm the legend mah kayaknya enggak ya. Milenial, milenial. Saya milenial ya. Tahu nggak? Saya milenial, gue si kece, I am the legend, itu menjalani tahapan kehidupan yang berbeda. Otomatis tujuan keuangan kita juga pasti berbeda. Otomatis juga problema keuangan yang menyebabkan stres juga akan beda. Mereka yang udah legend biasanya lebih stabil. Wajar ya, biasanya secara penghasilan juga lebih tinggi, lebih baik gitu. Sehingga jangan membandingkan pencapaian orang yang legend dengan mereka yang milenial awal bahkan. Ya Allah, ini baru lulus kuliah, nyari kerja aja juga masih rempong gitu kan ya. Terus mau menyamakan diri dengan mereka yang sudah bekerja selama 15 tahun. Itu sumber stres. Dan itu tidak bisa seperti itu. Oke, nah dengan demikian kalau kita udah tahu rentang kita adanya di mana, kita sadar kita pasti punya kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Sebagai contoh ya, kalau ditanya ke Prita, Prita kebetulan gue si kece. Aku sih udah gak kepengen tuh kayak pergi traveling around the world segala. Udah males gitu, maksudnya capek. Encok gitu kan ya, encok nggak bisa. Jadi udah jelas gitu kayak maunya ke sini, lebih beda dengan pada saat mungkin dulu saya waktu usianya masih 20-an awal gitu ya. Karena memang kebutuhan dan keinginannya udah beda banget. Nah, inilah kenapa kita jadi mesti ngerti bahwa perencanaan dan usaha adalah ikhtiar terbaik kita dan harus ditemani dengan doa. Ini penting. Karena kalau banyak orang merasa rugi dalam arti gini, males begini kan orang banyak yang bilang usaha tidak akan mengkhianati hasil. Saya sebenarnya sih dengan statement itu agak bahaya ya, karena seakan-akan kalau kita udah usaha pasti kita dapat hasil. Karena kadang-kadang bisa aja enggak gitu loh. Mau kita kalau ada yang kemarin lihat kebetulan sharing di Instagramnya Prita, itu kan saya bilang bahwa saya pernah loh, udah usaha banget gitu ya, dapat. Usaha banget nggak dapat. Ada yang usahanya asal-asal dapat gitu loh. Ada yang emang usahanya kenceng juga dapat. Jadi artinya apa? Dapat nggak dapat itu memang udah haknya Allah gitu loh. Itulah kenapa kita minta doa, ya Allah minta yang terbaik, bukan minta dapat. Karena apa? Karena bisa aja minta dapat sesuatu nggak taunya itu nggak bagus buat kita. We don't know. Jadi artinya di sini kita jadi ngerti apa yang harus kita lakukan. Nah, apa yang harus kita lakukan tuh pilarnya jelas. Nah, perencanaan keuangan itu seperti sedang membangun rumah. Nah, rumahnya gimana? Oke, bangunan paling bawah tuh namanya fondasi, namanya assurance. Nah, assurance ini nanti isinya adalah dana darurat dan proteksi. Oke, pilarnya tuh ada 3. Present, future, investment. Loh, apa bedanya Mbak Prita future dengan investment? Beda. Jadi kalau kita berbicara present, itu bicara present consumption. Nah ini berbicara tentang kehidupan kita hari ini. Jadi kalau tadi ada yang bilang supaya masa kini dan masa depannya baik Mbak. Nah itu udah benar. Karena masa kininya itu present, masa depannya itu future. Dalam jadi ada mungkin yang tujuannya mau nikah. Kan tadi banyak yang katanya single lilah gitu ya. Terus ada juga mungkin yang pengen punya rumah, Mbak Prita, baru menikah pengen punya rumah, Mbak Prita baru punya anak, anaknya nanti harus sekolah, macam-macam. Itu adalah future kita.
Belum terjadi, tapi akan terjadi insya Allah. Nah, ada lagi namanya investment. Why? Because kita hidup di dunia. Gimana kita terima kasih sama apapun yang kita terima di dunia? Emang dipikirnya kita hidup di sini, kita nggak numpang, orang tanahnya bukan milik kita kali. Itu kan bumi gitu loh. Ya nggak? Kita punya sawah, garap, itu kan kita minjem sebenarnya, dikasih pinjem sama Allah. Tapi kita yang mungkin secara duniawinya itu tanahnya atas nama kita yang bertanggung jawab, kita dapat amanah nih buat ngelola itu. Tapi harus ada yang balik lagi ke masyarakat. That's why itu yang disebut dengan investment. You invest in every aspect of your life. Masa depan dan masyarakat. Nah, kalau kita punya aset, maka kita bisa bikin atap. Atapnya itu apa? Yaitu zakat. Bisa di dalamnya ada infak, sedekah, ada wakaf, hibah waris. Ibaratnya nih, kalau nggak ada asetnya, semua yang ada di layar itu nggak bisa dikerjain. Sederhana gitu aja. Gimana caranya mau ngitung zakat? Kalau yang menjadi wajib zakatnya aja nggak ada, gitu kan? Logikanya kan gitu. Lalu gimana mau sedekah? Kalau uangnya aja nggak ada. Banyak orang juga sering bilang gini, udah sedekah aja lah, nanti pasti diganti kontan sama Allah. Saya sih percaya banget ya sedekah itu pasti, tapi saya kok kayaknya kurang setuju kalau kita mau narik rezeki dengan udah kita sedekah, kok kayaknya kayak kita minta balasan gitu loh. Padahal sedekah ya sedekah aja, mana kita tahu balasannya apaan gitu loh. Kira-kira kan kayak gitu. Tapi kalau teman-teman punya pendapat berbeda nggak apa-apa loh ya, kita nggak mau debat. Nah, wakaf hibah waris juga sama. Gimana mau warisin sesuatu kepada anak keturunan kita kalau nggak ada asetnya. Jadi itulah kenapa tiangnya tuh harus kokoh. Dan tiang yang kokoh ini harus dipandu dengan fondasi assurance. Oke, sekarang gimana nih prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari? Nomor 1, yang harus kita evaluasi adalah pemasukan kita. Teman-teman, sahabat sejuk, ilmu perencanaan keuangan itu adalah ilmu pasti, bukan ilmu mimpi. Jadi memang pemasukannya harus ada. Di sini semangat kita harus ada. Mbak Prita susah nih lagi pandemi. Iya, Prita tahu. Mbak Prita penurunan nih. Iya, saya paham. Saya juga sempat ngalamin kok kemarin waktu tahun 2021 mengalami tidak punya pekerjaan, ngalamin. Nah, tapi dengan kita mengevaluasi pemasukan kita jadi sadar saat ini kita bergantung pada satu pemasukan atau kita sudah punya beberapa pemasukan. Nah, makanya di sini ada video YouTube yang dibuatin Zep Finance membangun multiple sources of income. Apa maksudnya? Kita tidak boleh bergantung hanya pada satu tempat. Karena kalau hanya bergantung pada satu tempat, kita tidak mandiri secara finansial. Nah, teman-teman silakan pilih mau menggantungnya bagaimana, karena beda-beda. Ada yang memang misalnya dia kerja karyawan, ada yang mungkin dia punya pekerjaan sampingan atau kerjanya freelance. Terus ada juga yang mungkin membangun bisnis. Ada yang mungkin dia menggunakan keahliannya jadi talenta income. Terus ada juga yang mungkin dia bikin intellectual properties misalnya bikin buku dan lain-lain gitu. Terus membangun aset dalam bentuk produk keuangan dan juga membangunnya dalam bentuk produktif aset. Nah, yang harus kita sadar pada saat uangnya udah masuk, uang itu disisihkan, bukan disisakan. Jadi kan udah jago nih nyari pemasukan, pertanyaannya udah berhasil nyisihin nggak? Atau cuma nunggu sisa, ya udahlah berapa aja yang ada. Nah, maka mindset-nya harus diubah. Kalau dulu cara kelola keuangan cara lama itu mungkin pendapatan, pengeluaran, baru sisanya ditabung. Sekarang coba kita atur dengan pendapatan, lalu ditabung berapa, dan terakhir adalah pengeluaran kita. Ya, nah kita paham ini nggak mudah, tetapi saya yakin kalau cuma perkara nabung 10.000 per hari juga harusnya bisa. Tinggal masalahnya mau apa enggak gitu ya. Nah, setelah kita mengevaluasi pemasukan, maka berikutnya adalah evaluasi pengeluaran. Nah, pada saat evaluasi pengeluaran gini ya, orang biasanya banyak yang hanya terkesima nih dengan dia kerjanya di sana gajinya gede, enak ya. Enggak, tapi kita bisa bilang, iya gaji aku gede karena tanggung jawab saya segini gitu kan, berentet nih semuanya ya. Nih kebetulan kita ambil fotonya dari drama Korea tahun lalu yang cukup hits, Hometown Cha-Cha. Yang nggak nonton drama Korea nggak apa-apa lah gitu ya. Tapi pokoknya cuma mau ceritain bahwa
Jangan melihat orang dari wah dia apa, tapi bisa jadi tanggung jawabnya pun banyak. Ya, ini akhirnya muncul nih istilah-istilah kayak generasi sandwich, terus istilah banyak deh pokoknya istilah-istilahnya gitu ya. Nah, ini pengeluarannya dia banyak banget. Gitu. Pertanyaannya adalah matching nggak antara yang tadi nomor 1 dengan nomor 2? Si pemasukan dengan pengeluaran. Karena kalau nggak matching, maka pasti minus. Oke, sekarang gimana kita mengatur prioritasnya supaya matching? Kita pakai tips yang namanya Zapfin. Ya, Zapfin itu di sini memasukkan konsep syariah karena di sini kita menggunakan konsep yaitu bahwa penghasilan kita itu ada 5 hak. Hak orang lain, hak masa sulit, hak masa kini, hak masa depan, dan hak masyarakat. Jadi yang tadi kita bikin pilar itu sebenarnya ini. Ya, jadi Z itu zakat, A-nya itu assurance, P-nya singkatan present consumption, hak masa kini, F-nya singkatan future spending, hak masa depan, dan terakhir untuk masyarakat adalah investment. Nah, pertanyaannya adalah gimana prioritasnya? Nah, ini makanya tadi balik lagi dengan generasi. Saya masuk generasi mana? Milenial, kece, atau legend? Karena anggaran pos pengeluaran pasti dibelah jadi 3. Wajib, butuh, dan ingin. Apa yang menjadi wajib untuk si milenial bisa jadi beda untuk si kece. Contoh, kalau misalnya si milenial anaknya masih kecil banget gitu ya, kemudian dia masih belum punya rumah, bisa jadi dia mungkin mencicil rumah, bisa jadi gitu ya, dia punya angsuran nih untuk rumahnya. Tapi mungkin kalau dia udah legend, dia udah nggak punya lagi angsuran rumah, jadi wajibnya dia udah beda lagi. Itu yang membedakan tiap orang itu punya kewajibannya itu bisa lain-lain. Kalau kebutuhan itu jelas, makan, minum tuh butuh. Tapi makanya kita bisa atur menunya seperti apa. Kalau ingin itu juga wajar. Kenapa? Karena tadi konsep Maqasid Asyariah tuh memang ada yang hajat itu. Hajat itu kan keinginan. Itu kan manusiawi. Jadi kalau ada yang bilang lupakan keinginan, utamakan kebutuhan. Ya kita manusia, memang secara syariahnya kita pasti punya hajat, nggak mungkin gitu loh. Pasti kita punya rasa ingin tuh pasti ada. Makanya itu yang harus diatur. Nah, pada saat kita ngatur, kita mesti turunin lagi nih ke jenis-jenis pengeluaran bulanan kita. Nah, jenis-jenis pengeluaran nih ya, saya mesti kasih tahu hati-hati banget loh nih ya untuk semua baik yang masih single maupun yang sudah menikah. Rutin bulanan tuh kan pasti keluar. Karena rutin bulanan pasti keluar, di situ pasti konsepnya ada wajib dan butuh, itu udah pasti. Nah, sekarang untuk yang tahunan ini juga bisa jadi wajib dan butuh juga, tapi dia keluarnya tiap tahun. Oleh sebab itu, saya tuh paling bingung sebenarnya menjawab pertanyaan kalau ada yang bertanya, Mbak Prita, saya ini adalah pedagang, gimana ya saya caranya THR? Ya bagaimana ya kalau memang udah tahu berdagang, harusnya memahami bahwa ada pengeluaran tahunan setiap misalnya bulan Ramadan dan Lebaran. Ya memang perlu ditabung tuh sampai dia akhirnya kasih THR buat dirinya sendiri. Karena memang nggak ada cara lain. Kalau tidak dilakukan seperti itu, kemungkinan dia hanya berharap dari penjualan yang lebih besar di bulan Ramadan atau mengambil utang. Padahal ini sesuatu yang sudah kita tahu pasti terjadi. Jadi yang hijau dan biru itu pasti terjadi. Yang belum tentu terjadi itu sebenarnya mendadak. Jadi kalau sampai ada yang bilang gini, ada aja di Mbak Prita dadakan. Apaan dadakan? Ya inilah tiba-tiba mesti cek kesehatan. Itu bukan dadakan, itu memang harus kita anggarkan gitu loh. Oke, nah misalnya juga mendadak. Nah mendadak ini juga menarik karena mendadak ini juga sebenarnya ada yang bisa kita perkirakan tapi bisa terjadi bisa enggak. Contoh, perbaikan rumah. Ya kita lihat aja, ibu-ibu nih terutama ya, kalau dapurnya isi rice cooker atau magicomnya itu udah 5 tahun, ya itu mah tinggal nunggu mau diganti lah gitu. Ya gimana, udah berkarat lah, dipakai mulu dia, disuruh ngebul tiap hari gitu kan, ya wajar aja 5 tahun ganti. Terus bilang, aduh ada-ada aja nih dadakan, itu nggak dadakan, dia udah capek bu gitu ya, jadi emang mesti diganti. Jadi yang bener-benernya dadakan dan nggak kita antisipasi tuh misalnya musibah. Itu bener-bener tuh. Atau kesehatan yang bener-bener ya again musibah gitu yang kaget lah. Maksud, aduh nggak nyangka ya. Tapi kalau yang sangka-sangka kayak misalnya ya udah tahu lagi musim pancaroba. Ibaratnya batuk pilek ya mungkin aja terjadi gitu. Itu udah nggak dadakan sebenarnya udah kita udah bisa tapi kejadian apa enggaknya bisa belakangan.
Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana nih acuannya? Oke, acuan dalam mengatur anggarannya itu biasanya kita kalau menggunakan Zapfin, kita belah jadi 7. Nah, makanya ini sebenarnya yang paling ideal. Tapi kalau untuk sahabat sejuk yang belum pernah melakukan perencanaan keuangan, ini kita akui susah. Jadi kalau dibilang, Mbak, susah banget kayak gitu, ya memang tahu, namanya juga mau ideal, namanya mau ideal ya pasti susah lah. Menyempurnakan sholat kita kan juga susah. Coba ngaku, aku sih jujur aja masih susah ya. Sholat istilahnya tuh khusyuk banget ya, nggak mikir apa-apa, kadang-kadang pasti mikir, aduh itu tadi microwave udah diceklek belum ya, atau aduh ini pasti kan namanya ibu-ibu ya, atau aduh anak belum kejemput nih gitu, kepikiran gitu, itu pasti susah. Namanya juga mau mencapai ideal, jadi wajar. Mbak, mana bisa kayak begitu, jangan ngomong gitu. Kita selalu ngomongnya adalah mudah-mudahan bisa dimudahkan. Saya tuh setiap di Instagram, generasi sandwich cannot relate. Generasi nggak bisa. Ya udah salah sendiri. Saya sih jujur aja dalam hati begitu. Bukanin ngedoain dirinya supaya bisa baik, ini malah ngedoain dirinya malah nggak bisa relate. Ya udah terserah. Saya sih bilang begitu aja udah. Again itu nggak syariah banget. Karena kalau syariah itu kita percaya semua tuh bisa diubah dengan doa, gitu ya. Jadi kita usaha dan kita percaya bahwa kita berdoa insya Allah bisa. Nah, masalahnya nanti dikasih bisanya kayak apa itu udah benar-benar takdir Allah lah. Tapi kita usaha dulu. Cuma kalau ngelihat gini langsung bilang mundur, wah itu udah nggak mau usaha. Itu namanya denial kalau bahasanya. Denial tuh jadi kita tuh kayak nggak berani menghadapi kenyataan. Prita sendiri waktu zamannya masih milenial, karena kan waktu umurnya di bawah 35 gitu, ya ngelakuin gini juga susah banget. Kadang dulu nggak kebayang, duh gimana caranya ya gitu. Tapi sekarang ternyata bisa. Kenapa? Karena tahu yang harus dilakukan tuh apa. Jadi sahabat sejuk itu motivasinya. Kita tahu yang harusnya kita lakukan tuh apa. Nah, kita bergerak ke situ. Nah, untuk bisa melakukan itu, biasanya yang menghambat kita adalah keborosan kita. Jadi, saya mau kasih nih tips belanja yang supaya lebih smart, terutama nih bulan Ramadan ya. Ini bonus nih buat sahabat sejuk nih, aku kasih tipsnya. Selalu buat daftar belanja, termasuk nanti buat kirim hampers. Oke, jadi mau kirim hampers, mau apa ini itu tuh harus dibuat daftarnya supaya kita ngerti. Oh, saya mau kirim ke sekian banyak orang. Dengan begitu kita tahu paketnya yang mana nih yang kita sanggup. Oke, paketnya kita tahu mana yang kita sanggup. Lalu yang kedua, kalau emang nggak sanggup segitu, ada nggak cara-cara menghemat uang yang lebih kreatif? Misal, oh masakannya saya pesen dari situ, tapi mungkin packagingnya enggak, yang kayak gitu-gitulah. Jadi kita atur gimana caranya supaya kita tetap bisa melakukan hajat kita, tetapi tidak membuat keuangan kita berantakan. Lalu yang ketiga, saat kita belanja, kita harus selalu sadar belanja fokus pada manfaatnya. Jadi ini sesuatu yang kita mau pakai buat diri kita sendiri. Manfaatnya buat saya ada nggak? Atau sekedar karena semua orang punya itu, saya juga mesti punya itu. Belum tentu. Karena manfaat untuk setiap orang bisa berbeda-beda. Lalu yang keempat, beralih ke produk yang lebih cost efektif. Artinya gini, kalau memang kita punya kelonggaran opsi untuk bisa memilih merek apapun yang kita mau pilih, ya silahkan. Tapi kalau memang kita tidak bisa, maka kita perlu untuk memilih produk yang lebih efektif secara biaya. Nah, contohnya apa? Saya kalau belanja, mendingan beli yang ukurannya berapa mili ya, itu contoh. Kayak ibu-ibu misalnya hanya sekedar memilih kecap, minyak goreng, saya belinya yang mana ya, yang berapa liter ya. Karena itu beda-beda penggunaannya tiap rumah tangga. Ada yang memang dia bisa nih, lebih hemat dengan packaging yang lebih besar. Tapi ada juga yang lebih hemat dengan cara sasetan. Karena dia nggak bisa, tapi padahal kalau saset itu lebih mahal loh, gitu. Tapi secara pemakaiannya dia lebih teratur. Jadi kenali diri sendiri, mana nih yang lebih cost efektif buat sahabat sejuk. Oke, dan yang terakhir teliti pilih merek dan produk sebelum membeli supaya yang kita beli itu memang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, setelah kita mampu mengatur anggaran, maka baru kita bisa bergerak ke pelajaran yang terakhir, yaitu SIP. SIP itu singkatan, simpanan darurat, investasi dan tabungan, P-nya proteksi. Sehingga kalau ditanya Mbak Prita, mana yang paling penting? Tiga-tiganya penting. Karena tiga-tiganya ini memiliki peruntukan yang berbeda-beda.
Ini sama aja kayak nanya ke Prita, Mbak Prita mana lebih penting ya, sajadah apa mukena? Ya gimana ya, beda gitu. Maksudnya masing-masing itu peruntukannya berbeda. Nah, sekarang bagaimana cara kita memilihnya? Kembali lagi, kita pasti memiliki perjalanan hidup yang berbeda-beda. Nah, saya cerita dikit perjalanan hidup saya itu dimulai bukan dimulai sih, tapi maksudnya kayak perencanaan keuangannya itu benar-benar udah serius banget itu tahun 2004. Kenapa? Karena pada saat itu anak saya lahir. Jadi udah nggak ada cerita nih main-main. Kalau sebelumnya mungkin waktu masih lajang, kadang disiplinnya tuh naik turun lah gitu ya. Tapi pada saat sudah punya anak, wah ini udah nggak bisa nih, ini udah ada tanggung jawab ya. Kan tadi salah satu tanggung jawab kita apa? Menjaga, menjaga apa coba? Menjaga keturunan ya. Jadi yang 5 tadi itu balik lagi kan, ada jaga keimanan, jaga kehidupan, jaga akal, jaga keturunan, jaga harta. Ya saya udah dikasih keturunan ya saya harus jaga. Gitu aja, sederhana. Sehingga prioritasnya jadi ganti. Apa? Tujuannya dana pendidikan dulu, baru yang lain. Makanya urutannya kalau sahabat sejuk lihat nih, 2004 saya punya anak, 2009 saya berusaha menambah penghasilan dengan apa? Dengan membangun usaha. Gitu. Oke, kemudian di 2010 karena punya keturunan, keturunannya harus dikasih apa? Harus dikasih tempat untuk bisa hidup dengan aman dan nyaman, makanya harus punya rumah. Gitu. Terus ada rezeki menjaga keimanan ya saya jalankanlah perintah untuk naik haji ya karena rezekinya ada. Kalau rezekinya belum ada ya nggak maksa lah, gitu aja. Namanya juga undangan ya, undangan dari Allah gitu ya, ternyata udah nih kayaknya rezekinya udah ada nih keundang, ya udah gitu harus jalan. Bisa nggak dipakai buat yang lain-lain? Ya mungkin bisa aja. Misalnya mau mana, ke Eropa, ke Amerika, tapi ya kita cuma berdua mikir pada saat itu, enggak lah gitu, kita ke situ dulu. Itu waktu itu saya ulang tahun ke 30 berapa ya? Pokoknya saya kayak umurnya masih 33-an lah gitu ya. Waktu berangkat haji lah kira-kira gitu. Nah, setelah itu dana pendidikan anaknya harus selesai. Jadi 2015 dana pendidikan anak selesai, baru dana pensiun. Jadi artinya gini, sahabat sejuk, untuk Prita, karena Prita itu dapetnya keturunan dulu, maka urutannya jadi begitu. Tapi nanti untuk teman-teman bisa jadi beda. Tapi jangan mangkir, artinya gini, mau kata kita berusaha melepas, tanggung jawab itu tetap ada. Jadi tetap nanti suatu hari pasti kita ketemu gitu aja sih sebenarnya. Cuman tinggal masalah waktunya yang akan berbeda-beda untuk setiap orang. Nah, setelah itu akhirnya yang saya lakukan adalah beli rumah dulu. Nah, waktu beli rumah terus terang aja membangunnya itu dibantu dengan angsuran. Tapi angsurannya itu tadinya durasinya 20 tahun akhirnya bisa dipangkas hanya dengan 7 tahun. Jadi itu kenapa yang namanya patokan ideal tuh harus ada supaya kita punya target. Lalu yang kedua dana pendidikan anak, kebetulan saya alhamdulillah dikaruniai 2 orang anak. Anak saya yang pertama insya Allah tahun depan udah kuliah gitu ya, tahun depan bukan tahun ini. Saya juga agak panik gitu, aduh, tapi alhamdulillah ternyata wah saya alhamdulillah berhasil nih menyiapkan dana pendidikan untuk anak saya dan sampai dengan kuliah. Alhamdulillah sudah ready, udah siap, tinggal sekarang anaknya tugasnya belajar, dia maunya kemana terserah dia. Nah, itu kan tanggung jawab orang tua kayak begitu ya. Nah, yang terakhir adalah dana pensiun. Kenapa? Karena saya tidak mau menyusahkan anak-anak saya kelak. Saya nggak tahu saya nanti di masa tua akan nyusahin orang apa enggak, tapi paling nggak kita ikhtiar. Dari sekarang tuh gak nyusahin orang. Bukannya gini, udahlah gitu, sekarang baik aja sama orang, ntar juga tuanya diurusin orang. Jangan gitu ya. Tetap kita harus ikhtiar, dana pensiun kita tuh harus ada. Itu sebabnya waktu itu kenapa saya menulis buku Pension Ready, Pension Happy, karena itu pengingat buat saya sendiri. Oh, saya udah mesti nih nyiapin pensiun. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk melakukan itu semua, saya punya beberapa tips nih buat sahabat sejuk. Tips yang pertama adalah mengalokasi pos pengeluaran kita dengan 3 rekening. Jadi 3 rekening ini memang harus dilakukan ya, living, saving, playing, nggak apa-apa, dicoba aja. Kalau persentasenya tidak bisa seperti yang ada di layar, jangan bersedih, tapi dibuat dulu alokasinya. Nah, pelan-pelan kita atur pengeluaran kita sampai akhirnya bisa mencapai ke idealnya tersebut. Livingnya 50%, savingnya 30%, playingnya 20%. Apa aja sih isinya living? Kembali lagi saya ingetin, isinya living itu tuh biaya hidup rutin,
Kayak misalnya terus kita biaya kesehatan ya, cicilan juga masuknya ke situ. Saving itu isinya ada alokasi untuk dana darurat, untuk membeli proteksi, iuran BPJS, kesehatan, tabungan kita, investasi kita. Dan playing ini isinya apa? Jangan berpikir playing itu berarti kayak hedonisme, tetapi misalnya kita mau berbagi, sharing, kita mau traktir teman kita, keluarga kita, sedekah ke keluarga kita, itu masuknya di playing. Oke, zakat adanya di mana? Kalau saya biasanya zakatnya potong duluan, sisanya baru dibuat living, saving, playing. Nah, lantas gimana Mbak kalau sekarang misalnya status saya tuh masih berantakan, keuangan saya masih minus gitu ya? Oke. Kalau keuangan saya masih minus, opsinya cuma dua. Mengurangi pengeluaran itu opsi yang pasti paling mudah dilakukan, tapi berikutnya harus menambah penghasilan. Karena terus-terusan mengurangi pengeluaran itu tidak efektif dalam jangka panjang. Yang efektif itu adalah kita perlu untuk menambah penghasilan kita. Dan yang terakhir, ubah pola pikir kita. Jangan cari yang tidak ada, nikmati yang di depan mata. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan opening tadi bisa membantu sahabat sejuk untuk mulai mengatur keuangan, mengelola keuangan dengan baik, dan terutama menggunakan prinsip-prinsip secara syariah. Jangan lupa untuk terus follow Zep Finance, ada di Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan juga TikTok. Nah, untuk hitungan-hitungannya bisa menggunakan kalkulator yang ada di zepfinance.co.id. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Prita, dan tadi sudah kita dengarkan bersama ya beberapa pemaparan dari Mbak Prita. Nah, langsung saja ini kami berikan kesempatan untuk seluruh partisipan bisa memberikan pertanyaan dan akan dipilih oleh tim kita, dan kita akan bacakan dan akan dijawab langsung oleh Mbak Prita. Silakan. Oke. Silakan buat teman-teman yang ada pertanyaan bisa langsung chat di kolom chat atau di chat box. Ya. Oke, ini ada pertanyaan masuk nih Mbak Prita dari It's Mita. Yang pertanyaan pertama, izin bertanya Mbak, kalau teknis pembagian peran perencanaan keuangan bagi suami istri gimana sih? Nah, terima kasih. Langsung aja dijawab deh Mbak Prita. Silakan. Ya, yang namanya perencanaan keuangan di dalam keluarga itu sebenarnya harus ditentukan siapa sih yang menjadi manajer keuangan dalam keluarga. Banyak orang berpikir bahwa manajer keuangan keluarga itu selalu perempuan, padahal jawabannya enggak. Ada yang namanya kasir, ada yang namanya manajer. Perempuan itu biasanya jadi kasir, iya, karena dia bayar-bayar gitu ya. Jadi bayar-bayar tagihan, bayar-bayar asisten, belanja apa bulanan, nah itu tuh perempuan nih. Nah, maka dia jadi kasir. Tapi belum tentu dia jadi manajer. Nah, manajer ini tuh dia ngatur apanya? Dia ngatur kalau kita keluarga punya tujuan keuangan ini, misalnya dana pendidikan anak, lalu kita mesti berinvestasi sekian atau nabung sekian. Nah, dia yang ngelakuin itu semua. Nah, jangan pikir manajer keuangan itu berarti dia yang punya power. Orang banyak yang berpikir bahwa siapa yang pegang duit berarti dia yang punya kekuatan nih di dalam rumah tangga. Tidak seperti itu. Karena manajer ini sebenarnya malah harus amanah banget. Dan dia harus bisa memberikan laporan atau evaluasi. Dengan demikian, kita sadar, kasir tugasnya bayar, manajer tugasnya pengelolaan dan harus ada laporannya. Jadi kalau sampai nggak tercapai, salahin manajernya gitu. Nah sekarang siapa orangnya? Nah itu yang terserah. Tiap keluarga decision-nya akan berbeda-beda. Kalau ditanya decision di Mbak Prita gimana? Kalau di Prita ya suami Prita karena menikahnya sama financial planner mah dia nggak mau tahu. Ya aku ya kasirnya, ya aku juga manajernya gitu kan. Nah, lalu sumbernya dari mana? Sumber pemasukan keluarga itu kan kalau dua-duanya bekerja berarti bisa dari dua-duanya. Nah, makanya di sini harus sepakat. Seperti apa sih pembagian keuangan? Jadi kalau yang tadi adalah resource-nya, tanggung jawabnya,
Kalau yang sekarang pembagian keuangannya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita udah seperti itu, maka kita harus tahu kalau kita tuh pilihnya yang mana. Kalau misalnya kita mau pilih dua-duanya digabung, ya silahkan. Atau misalnya enggak, pokoknya yang dari suami aja, yang punyanya istri enggak digabung. Ya terserah, masing-masing boleh. Karena masing-masing itu ada konsekuensinya. Jadi yang pasti adalah harus sepakat dulu suami dan istri, ini pembagian dalam arti si uangnya itu dari mana aja asalnya. Lalu pas sudah di dalam, siapa kasir dan siapa manajernya. Gitu aja, sesederhana itu. Menjawab pertanyaan dari Mbak Isnita, selanjutnya langsung aja ya kita ke pertanyaan Mbak Anggun Tias Hafiz. Bagaimana bentuk investment yang Mbak Prita sarankan? Nah, ini silakan Mbak Prita. Oke, kalau kita memilih investasi, tadi balik lagi, kita harus tahu kita sekarang adanya di mana, kita tujuannya mau kemana. Memilih investasi itu ibarat memilih kendaraan. Jadi ini ibarat Mbak Anggun Tias nanya ke Mbak Prita, Mbak, enak naik apa ya? Sepeda, mobil, sepeda motor, atau pesawat? Tapi aku nggak tahu kamu dari mana mau kemana. Oke, jadi what you need to do adalah decide dulu dari mana mau kemana. Ibarat nih, ini contoh ya, tadi kan kebetulan banyak yang di Jakarta. Kalau cuma mau jalan nih misalnya ya, dari Pasar Cikini, misalnya jalan ke Tugu Patani tuh yang di deket Menteng situ, itu mau naik sepeda juga nggak capek gitu ya, deket. Tapi kalau dari Pasar Cikini sampai ke Surabaya ya gempor gitu ya. Jadi you need to decide. Ini sebenarnya mulainya dari mana, lalu mau kemana. Yang namanya produk investasi itu jenisnya banyak banget. Dan kenapa bisa banyak banget? Karena kebutuhan manusianya itu banyak gitu. Jadi kalau seperti ini pertanyaannya terus terang saya nggak bisa jawab. Tapi yang saya bisa jawab seperti ini. Pilihlah selalu investasi yang legal. Investasi yang legal itu ciri-cirinya adalah dia memiliki izin dari regulator, dan memang di pengelolanya itu adalah baik. Pengelola baik itu bisa ketahuan dari track record-nya. Lalu yang kedua, sesuaikan dengan profil resikonya sahabat sejuk, termasuk tujuan keuangannya. Jadi cari tahu dulu diri kita sendiri maunya ngapain, baru cari investasinya. Dan yang terakhir, alokasi uangnya harus dari milik sendiri, sebaiknya tidak dari pinjaman. Kenapa? Karena kalau dari pinjaman saya cuma khawatir kalau investasinya misalnya tidak sesuai harapan, pinjamannya tetap harus dibalikan. Mungkin jawabannya seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya ini dari Mbak Rahma. Halo Mbak Prita, bagaimana sih cara Mbak Prita bisa settle di tahun 2015, menyiapkan dana pendidikan anak sampai kuliah? Kan biaya pendidikan itu biasanya fluktuatif ya. Nah, ini bisa share pengalaman ini Mbak Prita, silakan. Ya, makasih ya. Saya dikasih kesempatan untuk share pengalaman. Pertama-tama yang saya mau share dulu adalah jangan membandingkan pekerjaan saya dan suami saya dengan pekerjaan teman-teman. Karena kita pasti berbeda-beda ya. Jadi itu dulu. Tapi yang saya mau share sebenarnya adalah ininya. Bahwa berapapun penghasilan saya dan suami, karena saya punya financial plan dari awal, saya tahu targetnya harus berapa. Jadi saya tahu yang harus dikejar itu berapa. Nah, contoh, waktu Prita dulu kuliah, pengen banget kuliahnya ke London, jujur aja. Saya udah sering banget share itu juga di Instagram. Tapi kaderullahnya saat itu krisis moneter. Yang tadinya mungkin bisa tercapai ke London, waduh bye-bye. Karena pada saat itu kayaknya kuliah di Eropa katanya kayak kuliah di bulan, istilah zaman anak-anak zaman dulu tuh gitu. Mahal banget gitu kan. Nah, jadi ya udah nggak apa-apa lah, emang berarti belum waktunya atau belum rezekinya ke sana. Nah, itu yang harus kita sesuaikan. Pada saat saya membuat dana pendidikan untuk anak-anak saya tahu kemampuan saya dan suami adanya di mana. Itu penting loh teman-teman. Sehingga kita tidak istilahnya kayak di awang-awang, tapi kita tuh jelas target kita berapa mungkin nggak kita capai. Itu yang saya lakukan. Nah, pada saat kita sudah sadar, kayak misalnya contoh sekarang, oh kayaknya nih kalau sampai anak kami ke luar negeri, paling jauh ke Australia gitu. Kenapa? Karena memang
di situ ada kemampuan finansialnya dan kami udah tahu lokasinya kayak apa, kayak nggak naruh anak di mana yang nggak ini, karena buat saya kayak ya udahlah sekolah di mana aja asalkan anaknya ini tuh bisa sukses kok gitu, nggak harus kok anak saya ke Amerika untuk bisa sukses, ibaratnya tuh saya percaya kayak begitu gitu ya. Jadi itu percayanya kami, tapi kan teman-teman bisa lain. Nah, jadi kita tuh punya jelas nih targetnya. Sehingga pada saat kami dapat rezeki lebih, itu memang kita nggak pakai buat yang lain. Emang kita langsung taruh nih buat dana pendidikan anak gitu loh teman-teman. Jadi kalau ditanya, sebenarnya Mbak Prita bisa nggak misalnya beli ini gitu ya, barang yang dibeli sekarang kan soalnya rame banget ya kalau di Instagram, saya bingung, nih orang masih pada muda-muda banget, pada udah bisa beli gini, udah gajinya berapa sih, aku kayak begitu kadang-kadang gitu ya, tapi ya udahlah itu rezeki mereka. Tapi kalau saya, misalnya juga memiliki rezeki yang sama, saya memastikan dulu nih, tanggung jawab saya yang udah saya taruh di financial plan tuh tercapai dulu, baru saya ambil yang lain gitu. Itu caranya kalau saya. Makanya 2015 alhamdulillah kekumpul. Karena pada saat rezekinya turun saya tahu ini mestinya kemana. Walaupun hati berasa kan udah susah-susah, kepingin dong seneng-seneng. Saya berhak healing, saya berhak seneng. Tapi saya punya anak saya punya hak lebih gitu. Saya mikirnya begitu aja. Gitu caranya. Pentingnya juga menempatkan bagaimana tujuan yang mana, goals-nya di mana, dan itu harus dicapai begitu ya Mbak Prita ya. Nggak lihat kan. Benar, Oke. benar. Tapi benar loh Mbak, maksudnya kalau misalnya dulu ya, anggap misalnya ganti mobil gitu loh. Kayak misalnya dulu orang misalnya ganti mobil per berapa tahun, atau beli mobil per berapa tahun. Lalu saya lihat teman-teman saya seperti apa. Bisa nggak? Mungkin bisa, tapi saya tahu tanggung jawab saya ada yang ini nih gitu. Jadi tahu lah istilahnya prioritasnya seperti apa. Kayak gitu-gitu yang ibaratnya gaya hidup banget. Nah, apalagi sekarang ada media sosial. Buat kuat-kuatin diri gimana nih untuk ada pengaruh luar itu, Mbak Prita? Mungkin ini sedikit tambahan lah. Nah, ini sebenarnya kaitannya dengan insecurity, Mbak. Mbak Putri tahu nggak orang insecure? Orang insecure tuh jadi dia butuh pengakuan dari orang lain, gitu ya. Jadi kayak kita tuh butuh diakui orang gitu untuk kita merasa begitu. Nah ini yang terus terang saya dan suami saya tuh alhamdulillah tuh kuat di situ. Saya nggak terlalu kuat sih, tapi suami saya yang kuat banget. Jadi kadang kalau saya lagi ajaibnya keluar, nanti dia yang ngingetin gitu kan. Tapi itu benar. Pada saat kita tidak memvalidasi diri kita berdasarkan kata orang, enak banget hidup Mbak. Karena kita membeli sesuatu bukan karena kita pengen orang lain bilang apa. Kayak misalnya, Mbak Prita kalau pakai itu cantik gitu. Dalam hatiku, gue gak pakai ini juga cakep. Biarin aja gue pede sendiri, emang gue ngerasa cakep gitu aja, kayak gitu loh, misalnya kayak gitu. Jadi itu contoh ya, ekstrim nih biar gampang. Jadi supaya teman-teman tuh ngerti gitu bahwa insecurity, rasa tidak percaya diri itu dampaknya tuh luas. Salah satunya nanti terhadap keuangan kita. Jadi insecurity itu bisa bikin kita bangkrut loh, karena kita jadi terus-menerus membeli sesuatu untuk memenuhi harapan orang atau mendapat validasi dari orang. Demi pengakuan, oke jangan sampai lah ya. Baik, terima kasih ya Prita, masih kita ada kesempatan waktu lagi nih, ada satu pertanyaan dari Fathia, NZ. Kak Prita, saya dan suami ini tipe konvensional, cuma tahu nabung doang. Nah, sudah punya beberapa properti, tapi apakah aman hanya dengan menabung saja? Apa perlu uangnya diputar? Karena ternyata waktu pandemi usaha suami juga turun. Nah, gimana ini Mbak Prita? Oke, saya mau kasih saran kepada Mbak Fathia dan juga sahabat sejuk lainnya untuk menghitung. Karena kalau pertanyaannya begini, jawabannya nanti kayak by feeling. Jadi perasaan aman nih gitu, tapi taunya enggak. Jadi sekarang yuk kita balikan lagi dengan hitungan. Oke, nah hitungannya adanya di mana? Hitungannya itu ada di website zepfinance.co.id. Nama kalkulatornya adalah dana pensiun. Jadi saya sarankan kepada Mbak Fathia untuk menghitung dengan kalkulator dana pensiun. Sebenarnya nanti di usia pensiun tuh perlu punya aset berapa. Mbak Fathia di sini sudah bilang bahwa saya punya beberapa properti, maka pertanyaannya matching nggak angka itu dengan angka dana pensiun yang diperlukan. Kalau emang matching, ya berarti udah aman. Tapi kalau nggak match, berarti belum. Supaya kita tuh nggak ngawang-ngawang, tetapi kita tahu yang kita siapin ini cukup atau tidak. Sebagai contoh Prita, saya menghitung kebutuhan dana pensiun saya belum cukup.
Makanya tadi saya bilang di cerita saya, sekarang fokus saya adalah dana pensiun. Kenapa? Karena saya tahu belum cukup gitu. Jadi saya juga nggak mau berkoar-koar ke semua orang, oh saya sudah mencapai yang namanya kebebasan finansial, karena saya yang merasa belum cukup gitu loh, karena hitungannya yang saya pengen belum. Orang bisa bilang, masa punya segitu belum cukup? Ya karena standar yang saya pengenin begini. Tapi kalau ternyata nanti takdirnya berbeda, ya udah kita jadi tahu, oh saya nggak bisa nih ngikutin standar yang saya mau segitu. Berarti saya harus turunin. Kan sebenarnya kayak gitu aja. Fungsinya perencanaan keuangan tuh kayak gitu. Bukan supaya kita jadi nggak bersyukur, tapi malah kita syukur, oh kita ternyata dapetnya segini nih, emang berarti kita dikasihnya sama Allah segini, ya udah kita tahu, kita nggak bisa tuh pengen yang itu, kita harus turunin yang ini, dan ini tetap alhamdulillah. Nah, jadi Mbak Fatia, salah satu dana darurat ya, karena tadi bilangnya usaha, itu penting. Jadi milikilah 12 kali pengeluaran rutin bulanan. Lalu untuk mengetahui apakah propertinya udah cukup atau tidak, ya silakan hitung kebutuhan dana pensiunnya dengan kalkulator Zep Finance dana pensiun. Ya, Juga ini Mbak Prita, pertanyaan dari Fadilah Utami. Halo Mbak Prita, untuk dana pensiun dimulai umur 30 bisa berapa persen ya menyisihkannya? oke. Gitu Mbak. Kalau kita pakai patokan persentase, sebetulnya kan kita sebaiknya bisa menyisihkan 30% dari penghasilan kita. Nah, tinggal pertanyaannya, Mbak Fadila Utami ini prioritasnya apa? Kalau prioritasnya itu memang di dana pensiun, dari 30% itu sudah bisa di-push sampai 30%. Tapi kalau Mbak Fadilah misalnya ada anak, terus misalnya masih nyicil rumah, masih ini, masih itu, berarti akan turun tuh biasanya. Nah, kalau sampai turun, maka biasanya kita menyisihkan paling enggak 5-10% dari pemasukan kita. Harapannya nanti pada saat tanggung jawab lainnya mulai berkurang, persentase untuk dana pensiunnya lama-lama makin besar. Seperti itu. Oke, ya, tampaknya ini pertanyaan terakhir itu ya tadi Mbak Prita. Silakan deh bisa closing statement aja untuk Family Talk kali ini, silakan. Oke, sahabat sejuk, yang namanya merencanakan keuangan itu adalah bagian dari ikhtiar kita terhadap kehidupan kita. Karena perencanaan keuangan itu merupakan cara untuk kita mencapai tujuan hidup yang kita inginkan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kembali lagi mengevaluasi diri kita sendiri, pemasukan kita seperti apa, lalu kita evaluasi pengeluaran kita dan membuat anggaran yang sesuai. Dan yang terakhir, letakkanlah simpanan, investasi tabungan, serta proteksi dalam kedudukan yang sama. Dan terakhir, jangan lupa berdoa semoga apa yang kita inginkan memang bisa terwujud. Dan kalaupun tidak terwujud, maka kita diberikan ganti yang jauh lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Prita sudah bersama kami, bersama dengan sahabat sejuk dan juga semuanya. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa menambah hasanah keilmuan kita dan juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Prita. Sehat selalu Sama-sama, ya. Terima kasih.